Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, yang dirahmati Allah, kisah kali ini kami akan menceritakan tentang kisah Nabi Khidir yang menjadi budak gara-gara pengemis. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like, comment, and subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja ke ceritanya. Di suatu ketika, Nabi Khidir alaihissalam berjalan di pasar dan bertemu dengan seorang budak mukatab. Melihat penampilannya yang soleh, walau tidak mengenalnya sebagai Nabi Khidir, budak itu berkata, "Bersedekahlah padaku, semoga Allah memberkahi engkau." Tanpa memperkenalkan dirinya atau membuka identitas dirinya, Nabi Khidir berkata, "Aku percaya apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Tetapi aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa kuberikan kepadamu." Budak itu berkata lagi, "Aku meminta kepadamu, biwahjillah, bersedekahlah padaku, karena aku melihat wajahmu seperti orang yang baik dan soleh. Karena itu, aku berharap berkah darimu." Nabi Khidir berkata, "Aku beriman kepada Allah, tetapi aku tidak memiliki sesuatu yang bisa kuberikan kepadamu, kecuali jika engkau ingin menjual diriku sebagai budak." Budak itu terpana dengan ucapan Nabi Khidir seolah tak percaya. Budak itu menggumam di dalam hatinya, "Diriku sendiri sebagai budak, bagaimana mungkin bisa menjual orang merdeka sebagai budak?" Kemudian budak itu berkata, "Apakah hal itu boleh dilakukan?" Nabi Khidir berkata, "Engkau telah meminta kepadaku dengan atas nama Allah yang Maha Agung, dan aku tidak bisa mengecewakan engkau dengan wajah Tuhanku. Juallah aku, dan pergunakanlah hasilnya untuk memenuhi kebutuhanmu." Dijelaskan budak tersebut adalah budak mukatab, atau disebut juga dengan budak kitabah. Budak ini jika ingin dibebaskan atau ingin dimerdekakan oleh tuannya, budak ini harus membayar uang tebusan seharga tuannya yang membelinya, meski dengan cara mengangsur. Kembali ke perbincangan. Mendengar penuturan Nabi Khidir, sang budak sangat gembira. Sang budak pun membawa Nabi Khidir ke tempat penjualan budak dan terjual seharga 400 dirham, cukup untuk membayar budak tersebut kepada tuannya. Maka tinggallah Nabi Khidir bersama tuannya yang membelinya. Tetapi beberapa hari lamanya, beliau tidak pernah sekalipun diperintah oleh tuannya. Tampaknya orang yang membeli beliau itu orang yang baik. Ia tidak tega membebani beliau dengan pekerjaan, karena beliau kelihatan sangatlah lemah dan berusia sangat tua. Nabi Khidir merasa tidak enak, karena tuannya itu telah membelinya dengan mahal, tetapi tidak memperoleh manfaat apa-apa darinya. Suatu ketika, tuannya itu akan pergi untuk suatu keperluan. Lantas Nabi Khidir berkata kepada tuannya, "Anda telah membeli diriku sebagai budak, maka perintahkanlah aku untuk mengerjakan sesuatu." Orang itu yang juga tidak mengetahui kalau budak yang dibelinya adalah Nabi Khidir berkata, "Aku khawatir akan memberatkan dirimu, engkau tampak lelah dan sangat tua." Lantas Nabi Khidir berkata, "Tidak ada sesuatu yang memberatkan diriku." Tuannya pun berkata, "Baiklah, jika engkau memaksa, pindahkanlah batu-batu ini ke halaman belakang." Di halaman rumah orang itu memang banyak batu-batu berserakan yang ukurannya cukup besar, yang membutuhkan beberapa hari untuk memindahkannya ke halaman belakang rumahnya. Jika dipindahkan dalam waktu 1 hari, setidaknya membutuhkan 6 orang yang cukup kuat. Namun belum setengah hari, orang itu telah kembali ke rumahnya, dan batu-batu itu telah dipindahkannya ke belakang rumahnya. Lantas orang itu berkata kepada Nabi Khidir, "Baik sekali pekerjaanmu, sungguh engkau mempunyai kekuatan yang tidak kusangka-sangka." Di suatu ketika, orang itu memanggil Nabi Khidir dan berkata, "Aku akan pergi beberapa hari lamanya, jagalah keluargaku dengan baik." Nabi Khidir berkata, "Baiklah, tetapi perintahkanlah aku mengerjakan sesuatu." Orang itu berkata, "Aku khawatir akan memberatkan dirimu." Nabi Khidir berkata lagi, "Tidak ada sesuatu yang memberatkan diriku." Kemudian orang itu terdiam sejenak. Ia sungguh tidak tega memberi beban pekerjaan kepada orang yang telah tampak sangat tua.
Tetapi karena memaksa, ia berkata, "Jika demikian, buatlah batu bata. Aku akan membuat rumah setelah pulang dari perjalanan ini." Tentu hal itu pekerjaan yang sangat mudah bagi Nabi Khidir. Bahkan lebih dari itu pun beliau bisa melakukannya, karena beliau memang dikaruniai berbagai macam karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, orang itu pun kembali pulang dan ia tidak menemukan tumpukan batu bata. Sebaliknya, ia melihat suatu rumah yang cukup megah, sesuai dengan apa yang direncanakannya dan pada tempat yang disiapkannya untuk membangun rumahnya. Ia pun kebingungan dan tidak mengerti. Padahal ia tidak pernah menceritakan gambaran rumah yang ingin dibangunnya kepada siapapun. Orang itu pun bergegas menghampiri Nabi Khidir di tempatnya dan berkata, "Aku akan bertanya kepadamu, biwahjillah, siapakah sebenarnya engkau ini?" Nabi Khidir berkata, "Engkau telah bertanya kepadaku dengan kata biwahjillah, dan kata biwahjillah itulah yang menjadikan aku budak. Aku sungguhnya Khidir yang namanya telah sering kau kenal." Kemudian Nabi Khidir menceritakan peristiwa yang beliau alami sehingga menjadi budak. Beliau berpesan, barang siapa yang diminta dengan perkataan biwahjillah lalu menolak permintaan orang itu padahal ia mampu memberi, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan jasad tanpa daging dan nafas yang terengah-engah tanpa henti. Perasaan orang itu bercampur aduk antara senang, takut, haru, dan khawatir. Siapapun pasti menginginkannya bertemu dan tinggal bersama beliau. Dan tanpa sadar atau menyadarinya, ialah telah bertemu dan tinggal bersama beliau selama berhari-hari lamanya. Orang itu pun berkata, "Aku beriman kepada Allah dan aku telah menyusahkan dirimu. Wahai Nabiullah, andai kata aku tahu, tidak akan pernah terjadi peristiwa seperti ini." Nabi Khidir berkata, "Tidak mengapa, engkau adalah orang yang baik." Orang itu berkata lagi, "Wahai Nabiullah, silakanlah engkau mengatur rumah dan keluargaku sesuka engkau. Atau bila ingin bebas dari perbudakan ini, aku akan memerdekakannya." Nabi Khidir berkata, "Aku ingin engkau memerdekakanku agar aku bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka orang itu memerdekakan beliau tanpa syarat apapun. Lantas Nabi Khidir berkata, "Maha terpuji engkau, ya Allah, yang telah mengikat aku dalam perbudakan, kemudian menyelamatkanku darinya. Ya Allah, semoga engkau menjadikan kami sebagai orang-orang yang berakhlak baik dan membantu saudara-saudara kami lainnya mencapai surga." Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, pesan dari kisah ini, berbuat baiklah kepada semua orang. Insya Allah, Allah akan membahagiakanmu di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.